Farel kan sudah bicara dia ingin merdeka lah ya, ingin merdeka itu dalam arti kata dia ingin menjalani fokus ke masa depannya dia, pendidikannya dia tanpa harus kejadian seperti yang lampau dulu ya. Jadi dia ingin lebih fokus lah sama masa depannya dia. Walau bagaimanapun kan dia masih panjang sekali masa depannya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi. Jadi ini aku mau on the way ke Kuala Lumpur menggunakan AirAsia, dan kita mau melaksanakan syuting dan ada beberapa kegiatan juga. Ikutin kegiatan aku terus ya. Dadah. Lemak manis amboy, katan kelapa ala amboy, ku pandanglah manis ala amboy, anak siapa? Lemak manis amboy, katan kelapa ala amboy, ku pandanglah manis ala amboy, anak siapa? Sekarang aku bakal OTW ke kota Kuala Lumpur. Terima kasih ya AirAsia. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Alright. Alright, untuk mereka yang baru saja sampai, selamat datang ke Malaysia. Dalam pantau ku kirim rindu mengapa. Farel kan sudah bicara dia ingin merdeka lah ya, ingin merdeka itu dalam arti kata dia ingin menjalani fokus ke masa depannya dia, pendidikannya dia tanpa harus kejadian seperti yang lampau dulu ya. Jadi dia ingin lebih fokus lah sama masa depannya dia. Walau bagaimanapun kan dia masih panjang sekali masa depannya gitu. Jadi tetap kasus ini tidak mengganggu Farel untuk tetap berkarya. Tadinya depresi sih, tadinya dia dengan kasus ini awalnya depresi, tapi setelah itu dia Farel telepon. Oh gitu. Sebentar. Sahabat. Nah, jadi maksudnya sekarang saya mulai mengajarkan Farel. Ya intinya kan Farel ini kan bukan artis yang setenar dulu lah ya. Kalau dulu kan banyak sekali job segala macam. Kalau sekarang kan kita lagi di tahap berkarya, terus berkarya gitu ya. Terus berkarya, akhirnya karya kita viral misalnya gitu, barulah kita dapat job manggung segala macam. Sekarang kan dia lagi belajar juga, sekolah juga, sebentar lagi juga dia harus lulus ujian ini. Nanti dia lanjut ke SMA gitu. Ada kegiatan juga dengan Komnas Anak seperti yang kemarin ditampilkan di Instagramnya, main gitar bareng. Itu lebih ke kayak sebenarnya di luar kasus ini kan kayak Farel ini kan artis anak-anak ya. Nah, jadi kayak dia dilibatkan untuk menyemangati anak-anak lain di luar sana yang mana kita semua itu boleh bermimpi setinggi apapun gitu loh. Jadi gapailah mimpi-mimpi kalian gitu tanpa harus putus asa. Jadi gitu Farel tuh kayak menyemangati sih. Karya apa sih yang lagi disiapkan Farel ke depannya, Om? Farel ini kita lagi ada kolaborasi dengan label Malaysia. Ya, satu karya Farel kemarin baru keluar, yaitu lagu Hambamu, itu 1 minggu ditonton 1,2 juta view gitu ya. Dan itu cukup sukses ya saya pikir ya dengan view segitu. Jadi kita sekarang ada di tahap kita pengen viralnya dengan karya, bukan dengan hal-hal yang bukan karya gitu. Merambah ke luar negeri, ke negeri jiran. Iya, sudah pasarnya. Karena target saya sebagai manajemennya dia, ya pingin artis saya itu saya targetkan kalau bisa sampai berduet dengan Datuk Siti Nurhaliza di sana. Itu lagu yang dia nyanyikan sekarang itu kan juga lagu dari pencipta lagunya Siti Nurhaliza gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kan untuk Farel suatu saat bisa berkolaborasi dengan salah satu penyanyi nomor 1 di Malaysia. Tapi sudah ada kontak mungkin dengan public figure atau singer dari Malaysia? Maksudnya dengan? Udah ada kontak, maksudnya udah ada persiapan untuk kolaborasi duet. Tanggal gitu, 14 ini kita berangkat ke Malaysia. Farel ada kolaborasi dengan beberapa penyanyi di sana yang menyanyikan lagu Lebaran nanti, kayak lagu Hari Raya ya. Gitu. Jadi ya itu yang kita lakukan. Jadi seorang musisi atau artis tanpa karya kan nggak akan hilang gitu ya. Yeah. Jadi ya, saya akan terus berkarya sama Farel.
apa bagaimana sih happy-nya dia bisa akhirnya berkarya di negeri jiran itu seperti apa? Ya dia senang banget ya. Tentunya kan nggak gampang juga ya kita untuk bisa masuk ke pasar negara lain ya. Tentunya apalagi kan kita ketika bernyanyi di luar itu kita harus ada visa kerja atau segala macam ya. Jadi kita juga bolak-balik dari Jakarta, Indonesia ke Malaysia. Tentunya ya itu yang kita mau menggapai melebarkan sayap Pharrell semakin jauh gitu lah. Tapi untuk karya lagu-lagu Jawanya saya tetap, karena Pharrell ini kan muncul dengan lagu-lagu Jawa. Jadi nanti setelah Lebaran saya mempersiapkan lagu-lagu Banyuwangi, lagu-lagu Jawa. Jadi tetap akan dikaryakan oleh kita gitu. Jadi menghantarkan lagu-lagu Jawa ke Malaysia juga atau seperti apa? Ya nggak menutup kemungkinan ya, ketika dia sudah punya nama di sana otomatis lagu apa aja yang dinyanyikan Pharrell akan didengar kan di negara lain juga gitu. Itu salah satu target 2026 atau banyak target? Saya banyak target sih, kita ada target film juga ya, film layar lebar. Sebenarnya kita juga ada salah satu PH besar di Indonesia yang mau bekerja sama dengan kita untuk Pharrell film. Jadi mungkin itu salah satu target kita juga ya sebenarnya, tapi sebenarnya target itu udah di depan mata, tapi dengan adanya peristiwa ini kita terkendala nih dengan adanya peristiwa ini, keganggu sih sebenarnya gitu. Seperti apa kendalanya? Ya tadinya kan kita mau udah kontraknya itu sudah datang ke saya sebenarnya, kontrak kerjasamanya, tapi karena ada peristiwa ini ya kayak belum, mereka ya harus selesaikan dulu lah ya. Kan nggak mungkin nanti dibuat film tapi huru hara ini masih belum selesai gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan tidak membuat mereka sampai membatalkan ya, mudah-mudahan ya. Seperti itu sih Mas. Oke, lalu untuk dari musik aja itu maksudnya udah ada 2 gender yang Pharrell lakoni udah lakukan ya, dari Jowo terus sekarang udah gender beda, terus sekarang udah merambah lagi ke dunia acting. Mungkin itu seperti apa tanggapannya? Mungkin multi talent banget Pharrell. Ya, harusnya seorang artis itu memang harus seperti itu. Kita nggak boleh ada di satu titik, misalnya dia cuma menyanyikan lagu Jawa saja gitu kan. Dengan dia menyanyikan lagu Indonesia yang itu kan lebih umum ya, lebih jangkauan dia lebih luas. Jadi, tapi bukan berarti menutup kemungkinan bahwa saya cuma menyanyikan Pharrell itu, mengkaryakan Pharrell dengan lagu-lagu Indonesia saja, enggak. Karena sekarang menurut saya Pharrell ini di lagu Jawa cukup menarik gitu, cukup bagus gitu. Jadi kita ya bagaimanapun kondisinya, kalau bisa kita viralnya dengan karya Mas. Nah gitu. Pengen diwawancara nanti karya yang kita keluarin gitu kan, bukan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kalau bagaimanapun, karena dia seorang artis, pastinya setiap hal yang terjadi sama dia akan menjadi konsumsi publik. Mungkin dapat dukungan dari siapa aja, dari pemerintah mungkin, kalau dulu kan dari Pak Jokowi. Oh, banyak sih kalau dukungan terhadap Pharrell, banyak sekali ya Mas ya. Kalau dukungan dia banyak sekali fans yang sayang sama dia, apalagi follow yang mengikuti dia dari awal ya sampai di tahap ini, mereka sudah masih sangat setia sama Pharrell. Itu menjadi hal yang luar biasa ya, karena kekuatan doa mereka yang membuat Pharrell masih kuat sampai berada di posisi saat ini gitu. Oke, terakhir Om, untuk harapan Pharrell ke depannya mungkin di karirnya dan juga di terus. Harapan saya banyak sekali sebenarnya untuk Pharrell ya. Harapan saya Pharrell ini terus pendidikannya itu setinggi mungkin, harapan saya. Terus Pharrell ini juga mendalami terus baca Al-Quran. Dia kan seorang mualaf ya Mas ya. Maksudnya dia kan saya panggil guru ngaji di rumah. Jadi dia semangat terus baca Al-Qur'annya sampai selesai. Terus dia semangat untuk menyelesaikan tingkat SMP dan melanjutkan ke tingkat SMA nanti. Yang penting keduanya jalan, pendidikannya jalan, karirnya jalan. Dia tetap semangat dan dia jangan sampai depresi seperti kemarin.